Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Hukum-Hukum Perikanan, akan membahas mengenai ketentuan, pengaturan, implementasi bab 4 Konvensi Hukum Laut UNCLOS tahun 1982. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan dari anggota kelompok 4. Yang pertama ada Rozaini dengan MPM akhir 061. Yang kedua ada Haris Abdul Saif dengan MPM akhir 064. Yang ketiga ada Manis Lestari dengan MPM akhir 068. Selanjutnya ada Zahran Deswantoro dengan MPM akhir 071, dan ada saya sendiri Bramanjo Tiga Baskara dengan MPM akhir 074. Kemudian ada Samsudin Al Hidayat dengan MPM akhir 075, ada Zahra Husnasani dengan MPM akhir 078, dan yang terakhir adalah Cika Utami dengan MPM akhir 081. Zona ekonomi eksklusif atau yang sering disebut ZEE adalah batas wilayah sepanjang 200 mil laut dari garis dasar pantai yang tunduk pada rezim hukum khusus di mana terdapat hak-hak dan yurisdiksi negara pantai. Hak dan kebebasan negara lain yang diatur oleh konvensi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 57. Ketentuan-ketentuan umum Bab 5 Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 mengenai zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, negara pesisir dalam menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil. Yang kedua, negara kepulauan memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah laut ditentukan oleh garis lurus yang ditarik dari titik terluar pulau. Yang ketiga, negara memiliki perbatasan langsung dengan laut bisa menetapkan ZEE sejauh 200 mil. Terakhir, negara asing memiliki kebebasan dalam navigasi dan penerbangan di wilayah ZEE, termasuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Selanjutnya, negara yang tidak memiliki pantai mendapat hak untuk mengakses laut dan melakukan transit melalui negara transit. Contohnya itu seperti negara Laos, karena negara tersebut hanya dikelilingi oleh daratan dan tidak memiliki batas laut. Selain itu, untuk seluruh negara manapun tanpa terkecuali harus turut serta atau berkontribusi dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran laut, termasuk kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran negara terhadap konvensi. Penelitian ilmiah di kelautan zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landas kontingen harus mengikuti aturan atau patuh pada negara pesisir. Jika penelitian tersebut dilakukan untuk tujuan perdamaian atau lainnya, maka harus meminta persetujuan dari negara lainnya yang tergabung dalam UNCLOS 1982. Dan terakhir, permasalahan yang ada hendaknya diselesaikan secara damai. Untuk permasalahan sengketa bisa diajukan ke pengadilan internasional atau ke pihak lainnya yang terkait dengan konvensi ini. Selanjutnya, berdasarkan pasal 62 mengenai pemanfaatan sumber daya kekayaan hayati, pada ayat 4 menyatakan bahwa warga negara lain yang menangkap ikan di ZEE harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pantai yang meliputi. Yang pertama, pemberian izin kepada nelayan serta kapal penangkapan ikan dan peralatannya. Pada negara pantai yang berkembang, pembayaran bea dapat berupa kompensasi yang layak sesuai dengan industri perikanan. Yang kedua, penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap dan kuota jumlah penangkapan atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warga negara suatu negara selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan. Yang selanjutnya, yang keempat, penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap. Yang terakhir, perincian keterangan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal. Lalu, berdasarkan pasal 63 mengenai persediaan jenis ikan yang terdapat di ZEE, dua negara pantai atau lebih, atau baik di dalam ZEE maupun di dalam suatu daerah, serta berkaitan dengannya menyatakan bahwa yang pertama, persediaan jenis ikan yang sama atau yang termasuk dalam ZEE dua negara pantai atau lebih, maka negara-negara ini secara langsung melalui organisasi subregional atau regional yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan dan mengordinasikan tanpa mengurangi arti ketentuan lain.
Yang kedua, persediaan ikan yang sama atau yang terdapat baik di dalam ZEE maupun di luar daerah dan yang berbatasan dengan zona tersebut, maka negara pantai dan negara yang menangkap persediaan jenis ikan ini harus secara langsung atau melalui organisasi subregional atau regional untuk mencapai kesepakatan mengenai konservasi persediaan jenis ikan di daerah yang berdekatan tersebut. Kemudian untuk poin ketiga yaitu implementasi bab 5 Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pada ZEE Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat dalam melakukan eksploitasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan lainnya di zona tersebut yang meliputi yurisdiksi yang berhubungan antara lain yaitu yang pertama, pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya. Yang kedua, ada penelitian ilmiah mengenai kelautan. Yang ketiga, ada perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Serta yang keempat, ada hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku, yaitu konvensi PBB tentang hukum laut. Yang selanjutnya, hak berdaulat serta yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia di ZEE diatur dalam pasal 4 Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 menyatakan bahwa sepanjang yang berkaitan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban Indonesia dilaksanakan menurut perundang-undangan landas kontinen Indonesia, serta persetujuan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Hak berdaulat Indonesia berada di ZEE dan landas kontinen. Di kawasan ZEE ini, Indonesia berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, termasuk ikan dan biota-biota lainnya. Wilayah tersebut merupakan wilayah laut lepas, tetapi sumber daya alam yang di dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen diberikan kepada negara pantai. Pelanggaran di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Zona ekonomi eksklusif Indonesia merupakan bagian perairan yang berada di bawah hak berdaulat negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona eksklusif Indonesia telah ditentukan perbuatan-perbuatan atau kejahatan-kejahatan yang masuk atau tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan, yaitu melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkit tenaga air, arus, dan angin di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa izin dari pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan pemerintah Republik Indonesia. Kemudian membuat dan menggunakan pulau-pulau buatan dan atau instalasi-instalasi lainnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa izin dari pemerintah Republik Indonesia. Melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan atau tercemarnya lingkungan hidup dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif Indonesia, Indonesia harus mempunyai kekuatan armada yang dapat diandalkan, sehingga kekayaan alam di zona itu tidak diambil oleh kapal-kapal asing. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang nyata dalam mengelola wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah memaparkan materinya. Mungkin cukup dari kelompok 4. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.